penyusunan soal literasi itu nanti ada dua jenis teks. Yang pertama adalah teks sastra atau fiksi, dan yang kedua adalah teks informasi. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah konteks teks literasi. Dalam isi teks itu maupun teks sastra maupun teks informasi itu ada tiga konteks yang perlu diperhatikan. Apakah teks tersebut memuat konteks personal, konteks sosial budaya, atau konteks saintifik. Ketika Bapak Ibu sudah bisa menentukan jenis teksnya dan isi konteksnya, maka ada tiga cakupan yang harus ada dalam soal tersebut, yaitu melalui level kognitif literasi membaca. Yang pertama, bagaimana siswa menemukan informasi. Yang kedua, bagaimana siswa dapat memahami isi teks. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengevaluasi dan merefleksi. Seperti itu. Nanti pada bentuk teks literasinya ada, Bapak Ibu bisa memilih, ada 5 macam. Ada bentuk soal pilihan ganda, ada bentuk soal pilihan ganda kompleks, ada soal menjodohkan, soal isian singkat, dan soal uraian. Nah, mungkin pada soal pilihan ganda kompleks itu Bapak Ibu baru menemukan pada saat ini saja waktu pelaksanaan ANBK. Nah, pada soal pilihan ganda kompleks mungkin mulai tahun ini bisa dibiasakan ke anak dalam pembelajaran sehari-hari. Ketika menyusun penilaian harian, ketika menyusun ulangan, Bapak Ibu bisa menyisipkan bentuk soal pilihan ganda kompleks ketika pada waktu saatnya ANBK, siswa tidak bingung lagi dan terbiasa dengan pilihan ganda kompleks. Begitupun juga dengan bentuk soal menjodohkan ini. Lanjut, pengertian literasi membaca. Ada literasi membaca, ada literasi numerasi. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat atau individu. Nah, dengan peserta didik membaca untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Lanjut, kemampuan yang diharapkan peserta didik dalam materi literasi, yaitu yang pertama, siswa bisa merefleksikan beragam informasi penting yang diperoleh untuk bekal berpartisipasi dalam lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi siswa tadi waktu sarapan sambil melihat berita di TV, waduh kok ada berita mengenai bencana alam, kebanjiran. Nah, membaca berita tentang bencana alam, kebanjiran, nah dari siswa membaca itu jadi dia tidak jadi langsung cuek saja, oh kebanjiran. Nah, ketika siswa mampu memahami literasi, dia membaca berita kebanjiran tadi, kalau saya biasa berangkat ke sekolah, pohonnya kok sudah mulai terlalu rimbun, berarti harus seperti itu. Jadi ada kepekaannya ketika dia membaca suatu berita, dia peka terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian siswa dapat mengembangkan kapasitas diri, kemudian mampu membentuk karakter. Nah, jadi ketika membaca, misalnya ada bacaan mengenai pembelajaran karakter, dia tidak hanya membaca kok habis itu sudah barlen atau bubar lalen, tapi dia bisa yang ada yang dia baca itu dia bisa serap ke dalam dirinya, bahwa oh pembelajaran karakternya seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Kemudian menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif,
tingkat berpikir yang lebih tinggi. Nah, ini HOTS, higher order thinking. Kemudian membedakan informasi palsu, hoax yang meluas dan mudah untuk diakses. Gampang sekali pada zaman sekarang untuk menemukan hoax di mana-mana. Bahkan kita yang sudah dewasa saja kadang kita tidak bisa membedakan mana informasi yang palsu dan mana informasi yang asli. Nah, apalagi siswa membaca berita di Facebook tentang apa gitu, dia langsung itu ada berita ini, langsung disebar-sebar tapi ternyata informasinya hoax atau palsu. Kemudian dapat mengatasi berbagai persoalan sosial dan akademik yang dihadapinya. Intinya paling utama juga ini salah satunya, dapat mengatasi berbagai persoalan sosial dan akademik yang dihadapinya. Jadi dengan siswa ketika belajar kan pasti membaca nih. Jadi ketika membaca tuh dia juga bisa mudeng. Jadi tidak hanya membaca untuk kosongan saja, tetapi membaca dia jadi mudeng terhadap atau paham terhadap akademik di sekolahnya. AKM literasi. Pada AKM literasi membaca tersedia literasi membaca tersedia teks atau bacaan yang akan digunakan sebagai stimulus dalam penyusunan soal. Stimulus itu pancingan dalam penyusunan soal. Pancingan itu dalam bentuk apa? Dalam penyusunan soalnya dalam bentuk bacaan, disajikan bacaan